Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizkyani, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya akan menyampaikan pembelajaran Bahasa Indonesia. Silakan disimak ya. Untuk materi Bahasa Indonesia kelas 11, yaitu teks prosedur. Kompetensi dasar pengetahuan mengkonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kompetensi dasar keterampilan merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulisan. Pengertian teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan sistematis tentang cara melakukan sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Tujuan teks prosedur. Pertama, untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian kegiatan. Yang kedua, memudahkan pendengar atau pembaca dalam melakukan sesuatu kegiatan. Struktur teks prosedur. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi pengantar, pengenalan, atau gambaran umum tentang isi petunjuk. Dalam contoh teks prosedur yang berjudul "Trik Membaca Peluang dan Menulis Lamaran Pekerjaan", pernyataan umum berisi pengantar tentang kondisi peluang kerja yang terbuka lebar. Bagian tersebut merupakan dorongan yang mengarah pada pentingnya membaca dan memanfaatkan peluang kerja. Selanjutnya, struktur yang kedua, tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan kegiatan diisi dengan langkah-langkah melakukan sesuatu yang disusun secara sistematis. Pada umumnya, penyusunan mengikuti urutan waktu sehingga bersifat kronologis. Namun, dalam contoh penyusunan sub-sub judul tidak mengikuti pola kronologis, tetapi berdasarkan hal yang paling penting ke hal yang kurang penting. Selanjutnya, yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang diisi dengan kalimat-kalimat yang seperlunya, bukan berupa kesimpulan. Bahkan dalam contoh teks prosedur sebelumnya,
penutup seperlunya saja, yaitu terdiri atas 2 kalimat. Sementara itu, kalimat penegasan ulang berisi harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Ciri yang pertama yaitu kalimat perintah. Oleh karena merupakan petunjuk, dalam teks prosedur kompleks banyak dijumpai kalimat perintah. Bahkan dalam beberapa contoh, kalimat perintah itu pun digunakan sebagai anak judul. Misalnya, bacalah peluang kerja dan carilah informasi sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif yakni kata yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Contoh, bacalah, carilah, harus, jangan, perlu, tak perlu. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Contoh, bentuk dasar perhati. Imbuhan atau partikel kan, bentuk kata perhatikan. Bentuk dasar pasti. Imbuhan atau partikel kan, bentukan kata pastikan. Yang ketiga, hindar. Imbuhan partikel i, bentukan kata hindari. Bentuk dasar jadi, imbuhan partikel lah, bentukan jadilah. Selanjutnya ciri kebahasaan yang ketiga, kata konjungsi. Kata konjungsi bisa disebut juga dengan kata penghubung yang menyatakan urutan kegiatan seperti dan, lalu, kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Kata-kata seperti itu juga digunakan sebagai konsekuensi dari langkah-langkah penggunaan sesuatu yang bersifat kronologis. Akibatnya, teks semacam itu menurut kehadiran konjungsi yang bermakna kronologis pula. Yang keempat, kata-kata teknis. Kata-kata teknis berkaitan dengan tema yang dibahasnya. Misalnya, petunjuk tentang berpidato banyak menggunakan kata-kata berkaitan dengan keterampilan berbicara atau berkomunikasi. Petunjuk tentang penggunaan alat-alat elektronik banyak pula menggunakan kata-kata elektronik. Selanjutnya ciri kebahasaan yang terakhir yaitu deskripsi alat. Apabila prosedur itu berupa resep, petunjuk, penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran dan warna. Jenis teks prosedur. Di sini ada 3 jenis daripada teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana
teks yang berisi hanya beberapa langkah saja dan prosesnya tidak susah untuk diikuti dan dipraktikkan. Contoh teks prosedur sederhana ini antara lain cara memasak nasi goreng, cara membuat sup ayam, dan lainnya. Berikut ini adalah contoh teks prosedur sederhana, yaitu cara membuat nasi goreng. Silahkan kalian amati contoh teks prosedur berikut ini. Teks prosedur kompleks. Teks yang terdiri dari banyak sekali langkah-langkah yang sifatnya rumit dan harus dilakukan secara berurutan. Di sini ada juga contoh teks prosedur kompleks. Cara membuat ATM. Silahkan kalian amati contoh teks prosedur berikut ini. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang bisa dilakukan secara bergantian, tidak terpaku pada urutan yang tetap sehingga bisa mengerjakan dimulai dari yang mana dulu. Yang penting tujuan akhir dari langkah-langkah yang telah dilakukan adalah sama. Di sini ada contoh teks prosedur protokol. Cara mematikan komputer. Silahkan kalian amati contoh teks prosedur protokol berikut ini. Selanjutnya, setelah ini silahkan kalian amati contoh video teks prosedur berikut ini. Terima kasih. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Nama saya Sartadi Margareta Nababan dari kelas 11 IPA 7. Saya ingin membuat minuman Dalgona Coffee. Dalgona Coffee adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Viralnya minuman ini berawal dari Korea Selatan. Minuman ini terbuat dari kopi, susu, dan gula. Cara pembuatan minuman ini juga sangat mudah. Untuk lebih jelasnya, simak videonya ya. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan. Untuk alat-alatnya ada gelas, sendok, saringan kecil, dan piring ceper. Untuk bahan-bahannya ada 1 sendok makan bubuk kopi tanpa ampas, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan air hangat, susu secukupnya, dan es batu. Pertama-tama kita harus buat foam kopi terlebih dahulu. Campurkan 1 sendok kopi, 1 sendok gula, dan 1 sendok air hangat. Kemudian kita aduk menggunakan saringan yang kecil.
tidak jatuh lagi dan warnanya berubah sedikit pucat ya. Seperti ini ya. Tapi kalau mau lebih pucat dan lebih kaku bisa diaduk lagi. Setelah foam kopinya sudah jadi, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita masukkan es batu ke dalam gelas. Es batunya sesuai selera ya, mau banyak atau dikit itu terserah. Selanjutnya kita masukkan susunya ke dalam gelas yang sudah diisi es batu. Setelah susunya sudah masuk ke dalam gelas, sekarang kita masukkan foam kopi yang tadi ke dalam sini. Dalgona Coffee sudah jadi. Tada! Selamat mencoba. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.